Morning everyone, welcome back to Kumbang Speaks. Okay, with me Nurul Hambali. Yes, I'm Kumbang. Alright, wow. What is it? I think I'm so happy because I'm back. Talk about what I want, and now I want to talk about. Uh, Yesterday I talked about love. It's nothing, right? I don't know what I'm saying. Yeah, but I want to you know benar-benar ingetin lo untuk benar-benar percaya bahwa cinta that's beauty. Cinta itu memang benar-benar indah dan so amazing, I think. Dan aku dan gue bakalan tekanin ke kalian semua untuk punya cinta di dalam hati, even hanya percaya about means of love gitu. Alright, pagi ini gue bakalan bercerita or Kembang Speaks want to tell or want to share about um you know kemarin gue udah nyinggung toxic relationship. Sekarang gue mau bercerita sebenarnya. Maybe buat temen-temen semua ada yang pernah ngalamin nih. Sebenarnya gue nggak pantas juga sih ngomong, cuman gue rada gedek aja sama yang orang-orang yang seperti ini nih. Ya kalau misalkan lo atau temen gue gitu yang pernah merasakan hal ini nih, apa ini? Ini tuh, sering terjadi sebenarnya. And kadang pertama kita nih lagi bener-bener dalam keadaan single or jomblo ya. And then kita find someone and ya, terus kita dapet nih someone and then mm, kita intense contact and intense call or maybe just text or message, and kita sudah nyaman, kita sudah sering ketahui bareng dan tahu mungkin hal-hal kecil gitu, like apapun itu, seperti like apa kesukaan lo, favorite food gitu, terus like lo punya masalah apa gitu yang udah sering banget lo ceritain kepada temen lo. Kenapa lo tiba-tiba cepet banget curhat sama temen yang baru lo kenal? Itu karena menurut gue ya, kenapa orang udah seluas itu bercerita pada stranger, istilahnya ya, orang asing yang baru kenal, itu karena dia udah merasa nyaman. Karena memang untuk mendapatkan kenyamanan dalam satu communication itu sulit sih. Jadi kita benar-benar harus tahu celahnya. Nah, sekarang gue tuh mau bercerita tentang toksiknya relationship, bukan bukan relationship dalam artian romantik. Ini masih sebatas you know just gebetan gitu. Masih sekedar deket-deket doang yang belum pacaran gitu. And ya, yeah, si A nih ya, katakan aja si A. Si A ini udah terus membuat hati si B nyaman, comfortable, dan membuat tertawa selalu. And then tiba-tiba nih ada si C datang. Ada si C datang dengan, ya, si B menerima dengan leluasa gitu, dengan hal sama seperti dia memberikan apa apa terhadap si A gitu, sehingga beradulah A B C gitu. But kalau bisa dibilang si B itu karena lebih dulu kenal dengan si A, dia lebih dapat feel lebih besar ke si A. Tapi si B tetap terus gitu. Si C tetap terus tekanin and always gitu, and then suatu ketika si C berani ungkapin perasaannya, boom, jadian. B dan C jadian. Dan si A gimana? Hah, si A telat. Si A telat padahal dia udah simpen momennya gitu, tapi kelamaan gitu. Dan udah akhirnya si A disappointed, kecewa, and sad of course, and maybe stressed or crazy maybe about uh, that relationship gitu. Dan ya akhirnya si A patah hati gitu, dan B dan C seneng gitu. Tapi
karena si B ini merasa comfortable, ngerasa nyaman dengan si A, dia tidak bisa terlepas dari si A. Ya akhirnya B dan si A ya saling komunikasi like biasanya gitu, seperti biasanya aja, cuman si B jadi ngerasa akan mengkhianati si C, dan si A merasa akan mengganggu hubungan si B dan si C gitu. Jadi gimana nih? Itu kan udah toxic banget ya, maksud gue itu tuh udah yang kayak gila nih, kok ada sih apa namanya, situasi atau kondisi seperti itu. Ya memang ada, dan itu mungkin banyak dari teman-teman yang merasakan keruwetan atau iya keruwetan dan ketidakjelasan hubungan tersebut. So di sini gue ingin memberikan tips kepada si A, Cilah, yang kalau menurut gue ketika lo udah nyaman kepada seseorang, don't wait the moment. Artinya jangan tunggu kelamaan gitu. Jangan lama-lama untuk tunggulah, tunggu nanti lo gini gini gini. Ya, maybe lo udah tahu dia tuh udah nyaman sama lo. Tapi yang namanya seseorang gitu, kelamaan menunggu, akhirnya dia merasa agak apa sih, gue capek nih nunggu-nunggu, kapan nih gitu, kapan nih gue ditembak gitu kan, kapan nih ada kejelasan kepastian hubungan kita. Ya udah akhirnya seseorang datang, dari antah berantah datang dan blek langsung menyatakan satu keputusan, dan that's the moment gitu, and mereka akhirnya jadian ya. Terus gimana dong, yang si A ini udah berusaha mati-matian, lo udah berusaha mati-matian, padahal lo tinggal nunggu timing yang pas doang, keduluan sama orang. Nah, untuk itu, ketika misalkan lo nih lagi ngegebet seseorang nih ya, lo udah ngerasa nyaman sama dia dan dia juga udah ngerasa nyaman dari lo gitu. Lo udah tahu sebenarnya signal-signal dari dia gitu, tapi lo abaikan begitu saja, tunggu momen yang pas. Don't do that. Jangan lakukan hal tersebut. If you comfortable with someone gitu kan, with that person, and you udah yakin gitu, lo udah yakin kalau lo tuh suka sama dia, and then you have a feeling more gitu, like lo udah sayang sama dia, atau lo udah merasa ada cinta nih dalam diri lo untuk dia, segera nyatakan. Jangan tunggu lama-lama untuk menyatakan cinta. That's first tips dari gue untuk yang si A ya, untuk hal yang tadi ya, untuk si A ya yang ini. Terus tips kedua adalah tips kedua yaitu tadi, nggak ada sih tips kedua, cuman tips yang pertama doang sih. Kalau tips kedua ya, kalau misalkan udah kacau nih hubungan kalian, I think kalau misalkan si someone lo atau seseorang yang lo suka itu udah berada di dekat orang lain atau sudah berhubungan romantis dengan orang lain, just keep your feelings, and then you just move. I think ya kalau misalkan lo nggak bisa tinggalin dia, ya gue tahu sih rasanya gimana, terus susah memang move on gitu kan ya. Tapi lo nggak bisa juga nunggu dia, dan um, apa ya, karena dia udah milik orang lain. Ya kalau lo tahu dia sayang juga sama lo gitu, dia juga suka sama lo, cuman kalau misalkan lo nunggu, itu nggak akan benar gitu, karena gue nggak yakin sih ketika misalnya dia putus dia bakalan jadian sama lo. Gue nggak yakin itu, karena ya at least walaupun kalian komunikasi tapi rasanya beda, dan apa namanya, bahan ceritanya juga udah beda, lo menjadi sangat canggung untuk itu. Jadi gue saranin lo mundur, and move on, dan you find someone else, kamu find someone else, and gitu, kamu cari seseorang yang baru gitu, itu tinggalin gitu ya. Tapi gue sih masih percaya jodoh, tapi kalau misalkan uh, gak nyampe lah 100%, gue kira ya 30% lah untuk lo jodoh sama orang tersebut ya. Tapi kalau lo menunggu ya silahkan, tapi gue nggak menyarankan lo nunggu stuck sendiri gitu, dengan lo mikir stres bla bla bla, terus lo bikin puisi, bikin lagu, or bikin some video dramatic gitu. Janganlah, mending lo move on and find someone.
Tapi kalau lo tetap keep ya, keep perasaan lo kepada dia gitu, perasaan lo itu tetap lo keep, tapi lo harus cari orang lain gitu. Ketika lo udah dapat nih orang lain, please you tumpahkan semua rasa lo kepada orang baru tersebut. Dan tapi dia tuh beda sama yang pertama gitu, sama orang ini. Ya memang gitu, orang itu nggak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Tapi ketika lo memang bener-bener serius, lo tahu apa yang lo harus lakuin, ya lo pasti bisa kok dapet kenyamanan yang sama gitu. Sama dalam artian maybe bisa lebih gitu, bisa kurang ketika lo tidak benar-benar what is it, tidak full mencurahkan isi hati lo atau ya perlakuan lo terhadap orang baru tersebut. Jadi itu adalah saran gue yang ketiga ya, gitu. And then what is it, ya emang sih satu ketika lo oke lah, gue udah berniat nih untuk move on, terus ya gue udah dapetin seseorang dan gue sudah punya hubungan dengan orang baru, tapi rasanya masih tetap sama. Gue masih ngerasa cinta, gue masih ngerasa sayang sama orang yang dulu, sama orang yang lama. Wow, itu berat sih. Cuman untuk kasus kayak gini tuh gue nggak pernah mendengar ya ketika ada orang masih jatuh cinta tapi dia sudah punya pasangan baru. Rasanya mustahil gitu ya, karena itu nggak mungkin banget lah, karena lo always at any time you always communication, always like keep communication ya, keep contact ke orang baru atau ke pasangan lo. Jadi gue nggak nggak yakin kalau lo nggak bakalan cinta dan nggak sesayang itu, atau sayang lo tuh lebih besar ke masa lalu. Gue yakin no, gue nggak yakin untuk alasan tersebut. Oke, alright. Apa lagi ya? Udah itu aja. Cuman kalau misalkan tempat buat orang-orang yang gue tuh susah banget move on, lo enak aja ngomong kayak gitu karena lo memang pada dasarnya ya bisa. Tapi kalau misalkan gue posisi gue adalah cewek gitu, gue cewek yang lebih besar melakukan hal gitu dengan perasaan. Ya juga sih ya, perempuan gak semua perempuan kayak gue, misalkan gue yang masih menggunakan otak daripada perasaan gitu ya. Memang susah sih ya kalau kalian ngandelin perasaan. Nah, maka dari itu kita kan manusia nih, kita manusia diciptakan dua hal yang sangat luar biasa. Kita punya perasaan dan punya pikiran. So I think you must learn. Kamu harus benar-benar latihan untuk melakukan hal atau berbuat sesuatu menggunakan akal, pikiran gitu. Karena gue pikir kalau misalkan cinta nggak ada logika, is not. Semuanya ada logika. Even itu ngomongin cinta itu masih bisa dianalogikan, masih bisa dilogikakan, dan is a logic. Cinta is true, and cinta itu nggak ada logika. Nggak, gue nggak setuju. Oke, jadi lo harus learn bahwasanya cinta itu ada logika. Gue gak nyalain Agnes Monica ya, yaitu kan setiap orang punya pendapat berbeda-beda, tapi menurut gue lo harus bener-bener keep your mind ya, keep your pokoknya lo harus bener-bener lakukan hal-hal yang berbau tentang cinta yang katanya hanya bisa diterima oleh perasaan. Lo harus benar-benar belajar fokus bahwasanya cinta itu ada logika. Jadi lo harus benar-benar mikir itu lo mau apa gitu, lo terus-terusan merana ya kan, sengsara cuman nungguin tidak ada dengan ketidakjelasan hubungan lo yang kemarin, ngapain gitu. Mending lo move on. Oh iya ya, ngapain juga gue nunggu dia, yang ada gue nanti sakit, gue stres gitu, gue gak nyaman, gue gak enak kerja, gue gak enak belajar, gue gak enak sekolah gitu kan. Ya lo harus belajar thinking, kamu harus belajar berpikir gitu. Itu dia. Apa lagi ya?
obrolan pagi kita ini rasanya kurang menyenangkan. Yes. Tapi gue mau nyapa buat kalian semua yang mungkin lagi berkegiatan gitu, yang lagi uh, tidak berkegiatan kayak gue. Ya udah sabar-sabar aja ya. Tapi jangan sampai stres, stres. Kalau lo stres makin lo punya masalah yang tadi, lo stres makin gila. Ntar lo masuk rumah sakit jiwa. Hilang akal. Oke, itu aja. Pokoknya ketika lo udah berada di terperangkap dalam situasi yang gua bilang toxic ya, nggak benar gitu. Even itu memang belum berpacaran, belum berhubungan serius, tapi lo harus tetap menggunakan akal lo untuk bangkit, untuk bilang, it's not normal, it's a fucked up, yes, it's a mistakes gitu. Itu lo harus belajar menggunakan akal untuk menghadapi cinta yang tidak ada ujungnya, tidak ada kepastiannya. Itu dia. Oke, pagi ini itu aja obrolan kita. Cielah obrolan kita. Kumbang Speak sampai di sini. Mungkin next time, next morning gue bakalan ngebahas tentang new normal. New normal. What is that? New normal. Ya udahlah, kita santai-santai aja pagi-pagi gini ya kan, sambil minum kopi, rokok, and sambil jemuran di bawah sinar matahari, dengerin gue ngoceh yang nggak jelas. Mudah-mudahan tapi sebelum gue akhirin, gue ada tips juga nih. Buat teman-teman yang mungkin susah banget ya untuk cari teman komunikasi, atau misalkan cari find someone untuk dijadikan pacar atau lain sebagainya gitu, untuk jadiin teman ngobrol, gue punya tips. Pertama, tips gue itu kalau lo sekarang lagi sendiri, lagi jomblo gitu ya, lo punya handphone kan, lo punya kuota nggak? Kalau lo nggak punya kuota, lo cari aja wifi gratis, free wifi gitu, and then you download aplikasi dating. Banyak sekali gitu aplikasi dating yang apa namanya, gratis gitu, lo bisa download, and then you bikin account gitu, dan lo klik aja satu-satu gitu, lo love-in, lo like, lo minta pertemanan dan lain sebagainya gitu. Dan usahakan ya, ketika lo kenal sama orang baru nih, tipsnya adalah just being yourself, dan jangan bikin dia nggak comfortable. Gimana gue tahu caranya dia nyaman atau tidak nyaman? Yes, artinya tidak usah terlalu berat ketika lo chatting awal. I think you like hi, itu pasti kan, hello, how are you gitu kan, itu pasti lah, itu salam pembuka. Dan pertama sih gue kasih tips, cari pembicaraan yang bisa dibahas, like kayak gini, what do you plan today, like gitu kan. Apa ya, nggak tahu nih apa. Nah, ketika dia bilang nggak tahu apa, oke, gimana kalau kita nonton film ini nih, gue ada film bagus banget gitu, tapi pertamanya lo tanya lo suka film genre apa nih, nah lo kasih tahu tuh gitu, walaupun lo nggak tahu, lo tetap terus googling nih, apa nih film yang bagus, misalkan komedi apa nih, cari itu, atau thriller apa nih gitu, atau gue suka nonton series, lo cari aja di mana nih, series yang bagus di mana, di Netflix, di HBO, di manapun gitu, di Hulu, dah gitu, terserah lo cari gitu. Dan itu terus akan berlanjut gitu. Oh, kenapa lo senang ini, lo senang itu gitu. Usahain jangan dibikin suasana jadi kikuk, jadi boring gitu. Usahain lo terus nanya hal-hal yang jauh di dalam jangkauan dia, artinya dia mau untuk interested, dia tertarik dengan pembahasan itu gitu. Jadi usahakan lo ngebahas hal yang menyenangkan dan jangan bikin boring gitu. Itu aja tips dari gue kalau mau ngedeketin orang baru, cewek atau cowok. Oke? Buat lo semua. Ya, teman kumbang. Yalah, teman kumbang apaan sih ya. Pokoknya Kumbang Speak sampai di sini dulu. Oke.
Sampai jumpa di pagi-pagi berikutnya dengan tema-tema yang tidak jelas berikutnya. Oke, gue mang signing out, and keep healthy, keep positive thinking, right, and keep smile, and bye bye. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry.